أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. الحمد لله على جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang Dia larang. Senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan telinga kita untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaki kita untuk melangkah ke rumah-rumahnya, yakni masjid ataupun salat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita dengan berbolak-balik, yakni dengan menjadikan kebaikan dan kejahatan ada di dalam hati kita. Sepatutnya kita senantiasa mensemayamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berinfak ke jalan yang benar, senantiasa melakukan salat tahajud di malam hari, senantiasa melakukan salat duha di pagi hari, yakni semata-mata hanya untuk untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat pasti datangnya. Lalu kapan terjadinya? Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatu akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku pun merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Akan tetapi Rasulullah SAW, yakni baginda yang disebut-sebut oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, telah membocorkan tanda-tandanya. Di antaranya tanda yang pertama yakni banyak anak durhaka kepada kedua orang tuanya, musim menjadi tidak jelas, orang baik berkurang dan orang jahat pun bertambah. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seorang menjadi puncak kemarahan bagi ibu dan bapaknya, dan hujan akan menjadi panas dan akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang-orang yang baik, dan anak-anak menjadi maraknya fitnah, dusta menjadi satu keperluan hidup dan majunya perdagangan. Sabda Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai maraknya fitnah yang ada di muka bumi ini. Tanda-tanda yang kedua yakni berzina banyak menjadi pemimpin. Sabda Rasulullah SAW di dalam kitab An-Nawawi, jika budak wanita melahirkan tuannya, maka itu bagian dari tanda-tandanya. Dan apabila orang yang tidak berpakaian dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, maka itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu para rupiah mulai angkat bicara. Ada yang bertanya, siapa yang paling nafsu, yang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nafsu melawan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksiat yang keempat yakni maksiat yang berjalan kepada Allah dan kepada makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka, yaitu bila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu,
Bila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, zakat dijadikan hutang, suami menentukan kemauan istrinya, anak durhaka terhadap ibunya, sedangkan perbuatan baik dengan temannya dihilangkan. Dia menjauhkan diri dari ayahnya, suara-suara Al-Quran dia tinggalkan. Anak-anak muda tidak enggan untuk berkunjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di rumahnya ataupun masjid. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bab 7 halaman 124, yang artinya, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, seumpamanya malam yang sangat gelap. Seseorang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu sore dia sudah menjadi kafir. Seseorang agamanya dengan sedikit harta dunianya yang banyak. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk hari di dunia adalah orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba akan kekayaan yang ada di dunia, namun meninggalkan kekayaan yang Allah janjikan di akhirat. Dialah termasuk orang-orang yang akan menghuni api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tanda-tanda yang terakhir yakni banyak terjadi pembunuhan. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak terjadi perangai yakni pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Rasul menjawab, harai adalah pembunuhan, yakni pembunuhan yang marak di kalangan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah benar agama kita ini. Namun orang-orang yang salah menjadikan agama kita ini sebagai sumber penghasilan, yang berdakwah di sana kemari untuk mendapatkan kedudukan di dunia, melainkan kedudukan di akhirat. Bukankah banyak sebenarnya tanda-tanda di atas? Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhsinin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin.